1. Cermati kalimat penutup surat lamaran berikut. Demikian surat lamaran saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perbaikan kalimat penutup surat lamaran tersebut adalah, A. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. B. Demikian surat lamaran saya, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. C. Demikian surat lamaran ini, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. D. Demikian surat lamaran ini, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. E. Demikian surat lamaran ini, atas semua perhatian Bapak, mengucapkan terima kasih. Jawaban yang benar adalah D. Kesalahan penulisan kalimat penutup surat lamaran kerja tersebut terletak pada penggabungan dua kalimat yang disatukan dan penggunaan kata ganti orangnya yang tidak jelas. Dua kata saya, kapan, nya, ini merupakan contoh kata, A ganti, B kerja, C sifat, D benda, E keterangan. Jawaban yang benar adalah A. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, nya, ini. 3. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Seorang calon pelamar pekerjaan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke suatu PT yang bergerak di bidang telekomunikasi. Oleh karena lowongan tersebut sudah terisi, maka lamaran tersebut terpaksa ditolak. Kalimat penolakan lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, A. Bersama ini kami beritahukan bahwa lamaran saudara tidak dapat diterima. B. Sesuai dengan surat saudara, dengan ini diberitahukan bahwa lamaran saudara ditolak. C. Lowongan pekerjaan yang saudara kehendaki tidak ada, dan kebetulan belum dibutuhkan. D. Berhubungan dengan surat saudara, maka lamaran pekerjaan saudara kami tolak sementara. E. Dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. Jawaban yang benar adalah E. 4. Bacalah iklan berikut dengan seksama. Perusahaan farmasi nasional yang sedang berkembang pesat, membuka peluang karir bagi saudara-saudari yang berdedikasi tinggi, berpenampilan menarik, mau bekerja keras, dengan persyaratan sebagai berikut. A. Pendidikan C, D3, SMP, SMA IPA dengan nilai matematika minimal 6, B. Usia maksimal 27 tahun, C. Memiliki sepeda motor, SIM C, D. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat berdasarkan iklan tersebut adalah, A. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Kompas, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai, B. Sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi saya, maka dengan ini saya bermaksud mengisi lowongan di harian Kompas. C. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Kompas, 20 Mei 2017. Saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai, D. Melalui surat ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan sesuai iklan di harian Kompas sebagai, E. Memenuhi iklan di harian Kompas, 20 Mei 2017. Saya melamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Jawaban yang benar adalah C. Pilihan C lebih tepat. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Kompas, 20 Mei 2017, saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai. 5. Perhatikan kutipan surat lamaran berikut. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut, adapun identitas diri saya. Penulisan identitas yang tepat untuk melengkapi surat lamaran tersebut adalah jawaban yang benar adalah E. Penulisan identitas pelamar tersebut sudah tepat, karena menggunakan huruf kapital pada nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat pelamar. Untuk penulisan tempat dan tanggal lahir juga sudah tepat, karena pelamar menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan tempat dan tanggal lahir, serta menunjukkan nama bulan dengan huruf, tidak dengan angka.
Lalu yang terakhir adalah penulisan alamat sudah tepat karena kata jalan ditulis sempurna, dan tidak disingkat menjadi jalan atau yalan yang tidak tepat. 6. Bacalah teks berikut. Ini kisah tentang Rini, salah seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Rini mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu Fakultas Kedokteran. Sebuah fakultas menurut keyakinannya yang dapat membuat hidupnya lebih baik di masa mendatang. Struktur yang membangun teks tersebut adalah A. Orientasi, B. Urutan peristiwa, C. Reorientasi, D. Abstraksi, E. Komplikasi. Jawaban yang benar adalah A. Struktur yang membangun teks tersebut adalah orientasi. Hal ini dapat kita ketahui melalui adanya pengenalan tokoh dan latar pada kutipan. Ini kisah tentang Riri, salah seorang mahasiswi yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu Fakultas Kedokteran. 7. Berikut kalimat pembuka surat balasan lamaran pekerjaan yang berisi penolakan yang tepat adalah A. Berdasarkan surat lamaran Anda yang telah kami terima, dengan ini saudara ditolak. B. Lamaran Anda telah sampai pada kami, namun saat ini belum ada lowongan. C. Terima kasih atas surat lamaran pekerjaan Anda. Maaf kesempatan Anda sudah terisi oleh orang lain. D. Berdasarkan surat lamaran Anda tertanggal, dengan ini, kami beritahukan bahwa saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. E. Maaf, kami belum menerima lowongan. Jawaban yang benar adalah C. Kalimat tersebut sudah tepat digunakan sebagai pembuka surat balasan berisi penolakan atas surat lamaran yang diajukan pelamar pekerjaan. Kalimat yang digunakan baik dan sopan juga sesuai dengan tata penulisan kalimat yang baik. Sang rekruter yang baik terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas surat lamaran yang dikirimkan pelamar pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa sang rekruter menghargai niat baik sang pelamar untuk bekerja di perusahaannya. Selain itu, juga diberikan permohonan maaf kepada pelamar pekerjaan atas lamaran yang diajukan, karena posisi yang diinginkan telah diisi oleh orang lain. Meskipun hal ini bisa saja sebagai alasan untuk menolak surat lamaran yang diajukan pelamar, tetapi hal ini baik dan dapat dilakukan untuk menolak lamaran pekerjaan secara halus dan lebih sopan, agar tidak menyinggung perasaan pelamar. 8. Cermati penggalan surat lamaran tersebut. Maaf, kami tidak bisa menerima surat lamaran Anda karena Anda bukan yang kami inginkan. Perbaikan surat lamaran pekerjaan yang kurang santun tersebut adalah, A. Kami belum bisa menerima saudara, karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. B. Perusahaan kami tidak bisa menerima saudara, karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. C. Kami tidak bisa menerima surat lamaran saudara, karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. D. Kami belum bisa menerimanya, karena perusahaan kami hingga saat ini belum memerlukan pegawai baru. E. Kami tidak bisa menerima saudara, karena perusahaan kami hingga saat ini belum memerlukan pegawai baru. Jawaban yang benar adalah A. Penggunaan kalimat yang efektif dengan penggunaan kata belum lebih sopan dibandingkan dengan penggunaan kata tidak. Kata belum digunakan untuk menolak dengan halus. Selain itu, penggunaan kata saudara sebagai sapaan juga menunjukkan bentuk sopan santun kepada pihak penerima. Jadi, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi, kami belum bisa menerima saudara karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. 9. Cermati kalimat berikut. Dengan hormat, bersama ini saya, Mas Said Ankarya, 23 tahun, lulusan D2 Akuntansi tahun 1994, mengajukan lamaran sebagai. Pembuka surat lamaran pekerjaan tersebut kurang tepat. Perbaikannya adalah, A. Kata bersama ditambahkan dengan surat, B. Kata bersama diganti dengan melalui, C. Kata bersama diganti dengan yang bertanda tangan, D. Kata bersama diubah menjadi dengan, E. Kata bersama diganti dengan tersebut. Jawaban yang benar adalah D.
Perbaikan kata bersama diubah menjadi dengan. Maka, kalimat yang benar menjadi, dengan ini saya, Nila Karina, 23 tahun, lulusan D2 Akuntansi tahun 1994, mengajukan lamaran sebagai. 10. Penulisan alamat surat yang benar adalah A. Kepada Personalia PT Telkom Jalan, Jenderal Gatot Subroto 05, Jakarta Pusat, BTH, Personalia PT Indosat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3 Jakarta Selatan, CTH, Bapak Personalia CV Nurwana Yalan, MT, Haryono 15 Jakarta Selatan, D. Kepada YTH, Biro Personalia PT Indo Sukses Jalan Dewi Sartika 22 Jakarta Timur, E. Kepada YTH, HRD PT Bulan Semesta Jalan, Bekasi Raya 5 Jakarta Timur. Jawaban yang benar adalah B. Alamat surat tidak dituliskan dengan kata kepada, langsung diawali dengan kata YTH, dilanjutkan oleh nama atau jabatan, selanjutnya penulisan alamat tujuan yaitu jalan tidak boleh disingkat, nama gang, nomor serta RT, RW ditulis komplit menggunakan huruf kapital pada awal kata, nama kota diawali dengan huruf kapital, boleh disertai kode area. Setiap akhir baris tidak perlu diberi tanda baca, baik itu koma maupun titik. 11. Penulisan alamat surat yang benar adalah AYTH, Ibu Sulis Jalan Dr. Soepomono 77 Jakarta Selatan, B. Saudara Sulis Jalan Dr. Soepomono 77 Jakarta Selatan, C. Jalan Dr. Soepomo nomor 77 Jakarta Selatan YTH, Ibu Sulis, D. YTH, Ibu Sulis Jalan Dr. Soepomono 77 Jakarta Selatan, E. Ibu Sulis Jalan Dr. Soepomono 77 Jakarta Selatan. Jawaban yang benar adalah A. (12) Cermati kalimat penutup surat lamaran pekerjaan berikut. Sangat besar harapan saya, Bapak mengabulkan permohonan ini. Perbaikan kalimat penutup yang tepat untuk surat lamaran pekerjaan tersebut adalah, A. Besar keinginan saya, Bapak dapat mengabulkan permohonan ini, B. Harapan saya, Bapak bisa mengabulkan permohonan ini, C. Besar harapan saya, Bapak dapat mengabulkan permohonan ini, D. Harapan saya, Bapak dapat mengabulkan permohonan ini, E. Keinginan saya, Bapak bisa mengabulkan permohonan ini. Jawaban yang benar adalah C. Kalimat penutup merupakan bagian akhir isi surat. Kalimat penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Contoh, demikian permohonan saya, besar harapan saya untuk dapat diterima menjadi bagian dari perusahaan. 13. Kalimat pembuka surat lamaran kerja sesuai dengan iklan tersebut adalah A. Berhubungan dengan iklan Bapak dalam surat kabar Kompas, 24 Agustus 2017. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai marketing reps. B. Berhubung kantor Bapak memerlukan tenaga marketing reps yang saya baca di surat kabar Kompas, 24 Agustus 2017. Dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. C. Sehubung dengan iklan Bapak dalam surat kabar Kompas, 24 Agustus 2004. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan. Sebagai marketing reps, D. Berdasarkan iklan di Kompas Agustus 2017, perusahaan Anda memerlukan tenaga marketing reps, dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. E. Saya membaca iklan di Kompas, 24 Agustus 2017, perusahaan Anda memerlukan tenaga manajer reps, dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. Jawaban yang benar adalah C. Kalimat yang tepat untuk pembuka surat lamaran berisi sumber informasi lowongan yang lengkap, nama koran, tanggal terbit, dan juga berisi posisi yang akan dilamar. Kalimat yang baik dan benar ada pada pilihan C, penulis menulis surat lamaran berdasarkan koran yang dia baca, dan ingin melamar posisi yang ditawarkan. 14. Bacalah kutipan surat berikut. Sekian surat lamaran saya, terima kasih atas diterimanya diri saya di perusahaan Bapak. Perbaikan kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut yang tepat adalah,
Demikian surat lamaran saya ini, terima kasih saya ucapkan atas diterimanya diri saya. B. Sekian surat yang saya ajukan, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak. C. Sekian surat yang saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. D. Demikian surat lamaran ini, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. E. Demikian surat lamaran ini, atas pertimbangan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Jawaban yang benar adalah E. Kalimat penutup surat lamaran kerja harus merupakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Oleh karena itu, perbaikan kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut yang tepat adalah, demikian surat lamaran ini, atas pertimbangan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. 15. Cermatilah teks berikut. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik telah diketahui oleh Sultan Syahrir, sehingga para golongan muda mendesak golongan tua untuk segera melaksanakan kemerdekaan. Hal itu dilakukan agar kita tidak memiliki utang budi terhadap Jepang. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan karena perjuangan rakyat Indonesia. Penggalan teks tersebut menggunakan struktur teks cerita sejarah yaitu A. Orientasi, B. Kesimpulan, koda, C. Reorientasi, D. Penutup, E. Pembuka. Jawaban yang benar adalah A. Struktur penggalan teks cerita sejarah di atas adalah orientasi. Hal tersebut karena kutipan di atas berisi latar belakang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik telah diketahui oleh Sultan Syahrir, sehingga para golongan muda mendesak golongan tua untuk segera melaksanakan kemerdekaan. 16. Berikut yang tidak termasuk ciri kebahasaan teks berita adalah A. Konjungsi temporal, B. Kalimat langsung dan tidak langsung, C. Penggunaan keterangan waktu, D. Kalimat kompleks dan puitis. E. Benar semua. Jawaban yang benar adalah D. Teks berita adalah teks yang berisi informasi kejadian di dunia ini yang berupa fakta. Ciri-ciri kebahasaan teks berita, sebagai berikut, 1. Kalimat langsung dan tidak langsung, 2. Penggunaan keterangan waktu, 3. Konjungsi temporal, yaitu kata hubung waktu. 17. Cermati teks berikut. Terjadi peperangan pada semua negara di dunia, ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Negara yang tergabung blok poros yaitu Jerman, Italia, dan Jepang, melawan blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Cina, dan Rusia. Kekacauan ini disebabkan penyerangan Jerman atas Polandia pada tahun 1939 dan kekalahan Jepang di Pearl Harbor pada tahun 1941. Tahapan teks cerita sejarah tersebut adalah A. Orientasi, B. Pengenalan, C. Reorientasi, D. Urutan peristiwa identifikasi, E. Urutan peristiwa kronologi. Jawaban yang benar adalah E. Kutipan teks cerita sejarah di atas termasuk dalam tahapan urutan peristiwa kronologi. Hal tersebut dikarenakan teks berisi rangkaian peristiwa Perang Dunia II. Terbukti pada kalimat, kekacauan ini disebabkan penyerangan Jerman atas Polandia pada tahun 1939 dan kekalahan Jepang di Pearl Harbor pada tahun 1941. 18. Berikut yang termasuk kata hubung bertingkat adalah A. Pendaratan pertama tentara Jepang di Tarakan kemudian merambah ke daerah Balikpapan, Manado, Ambon, Makassar, Pontianak, dan Palembang. B. Angkatan udaranya semakin agresif beraksi mendarat di wilayah Indochina, Filipina, Malaya, dan Indonesia. C. Amerika belum puas juga. Dan 3 hari kemudian tanggal 9 Agustus bom atom kedua mendarat kembali di kota Nagasaki. Di daerah-daerah di Jawa juga dikuasainya pada tanggal 1 Maret 1942, Amerika menyatakan perang kepada Jepang, karena serbuan tentara Jepang di pusat pertahanan Amerika Serikat Pearl Harbor.
Jawaban yang benar adalah E. 19. Perhatikan susunan kalimat acak di bawah ini. Satu revolusi industri tidak hanya terjadi di Inggris, tetapi juga melanda di Amerika dan Perancis. Dua perubahan ini terjadi pada awal abad ke-18 dan akhir abad ke-19. Tiga tokoh yang paling berperan dalam hal ini adalah James Watt, penemu mesin uap. 4. Revolusi industri adalah perubahan kehidupan manusia besar-besaran. Susunan yang tepat agar membentuk paragraf yang padu ialah nomor A2314, B2143, C4321, D4231, E4123. Jawaban yang benar adalah D. Urutan yang benar dari teks sejarah di atas, yaitu 4 revolusi industri adalah perubahan kehidupan manusia besar-besaran. Dua perubahan ini terjadi pada awal abad ke-18 dan akhir abad ke-19. Tiga tokoh yang paling berperan dalam hal ini adalah James Watt, penemu mesin uap. Satu revolusi industri tidak hanya terjadi di Inggris, tetapi juga melanda di Amerika dan Perancis. 20 kalimat pada teks berikut yang menggunakan konjungsi kausal adalah A. Berawal dari pecahnya Perang Asia Timur Raya, dan Amerika menyatakan perang kepada Jepang. B. Belanda semakin terdesak dengan penyerangan Jepang. C. Jepang menyerah karena Amerika mengamuk pada tanggal 6 Agustus 1945 dengan menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima. D. BPUPKI dibentuk pada tahun 1943 di bawah pemerintah Perdana Menteri Tojo. E. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu, seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu. Pernyataan yang menggunakan konjungsi kausalitas adalah Jepang menyerah karena Amerika mengamuk, sehingga pada tanggal 6 Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima. Kalimat tersebut menjelaskan sebab dari peristiwa menyerahnya Jepang dan jatuhnya bom di Hiroshima.